Halo, selamat datang di channel Bisa Terbiasa. Pada video kali ini akan membahas tentang landing page dan apa faktor yang membuat landing page dapat dikatakan sukses, sehingga memiliki konversi yang tinggi berdasarkan perspektif digital marketing, user experience, dan teknologi atau alat penunjang. Sebelum memulai, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini terus semangat membuat video-video selanjutnya. Berdasarkan perspektif marketing, landing page pada umumnya didesain untuk tujuan marketing. Jadi, konten yang ditampilkan pada landing page harus sebagus mungkin untuk memancing pengunjung sebanyak-banyaknya. Agar tujuan dari landing page tersebut tercapai dengan efektif, dalam marketing memiliki proses perjalanan yang dinamakan marketing funnels yang akan dilalui calon pelanggan atau user. Biasanya dianalogikan seperti corong. Pada tahap awareness, umumnya berasal dari sosial media yang mengarahkan ke landing page, yang menjadi modal dan penentu tingginya sumber traffic. Landing page yang akan berperan dalam tahap interest dan consideration. Maka, konten yang disajikan dalam landing page perlu menarik perhatian, dapat menjawab kebutuhan dan masalah user. Jika landing page berhasil menarik perhatian dan dapat menjawab kebutuhan visitor, selanjutnya landing page perlu mengarahkan visitor ke tahap conversion sesuai tujuan yang ingin dicapai, seperti pembelian, pendaftaran, dan lain-lain. Landing page perlu diukur untuk mengetahui keberhasilannya, seperti jumlah visitor yang mengklik tombol call to action, waktu yang dihabiskan visitor dalam membuka landing page, dan lain-lain. Namun, umumnya landing page diukur berdasarkan conversion rate. Berikut beberapa yang menentukan meningkatnya conversion rate. Yang pertama sudah disinggung sebelumnya, yaitu menggunakan tombol call to action. Yang kedua, menggunakan pop-up untuk media promosi atau iklan. Yang ketiga, melakukan A/B testing untuk menguji conversion rate tertinggi dari opsi landing page yang dibuat. Contohnya membandingkan headline A dengan headline B, maka akan terlihat kalimat headline mana yang memiliki conversion yang tinggi. Yang keempat, menyertakan kontak customer service seperti nomor ponsel dan email, atau menggunakan chat bantuan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung conversion rate. Conversion rate sama dengan visitor dibagi conversion dikali 100. Conversion rate adalah jumlah pembeli dibagi jumlah pengunjung. Contohnya, jika jumlah pengunjung sebanyak 100.000 visitor dan jumlah pembelian sebanyak 2.000 user, maka conversion rate yang didapatkan sebesar 2%. Salah satu website yang memiliki pencapaian conversion rate yang baik adalah Stripe, yang telah berhasil mendapatkan conversion rate sebesar 9% hingga 11%. Sedangkan conversion rate umumnya sebesar 2,35%. Konten yang disajikan dalam landing page diantaranya: yang pertama, headline, yaitu manfaat atau value yang ingin disampaikan. Yang kedua, sub-headline, berperan sebagai pendukung headline. Yang ketiga, image, untuk menyertakan gambar yang mendukung headline. Yang keempat, social proof, yaitu hal-hal yang membuat visitor percaya. Yang kelima, konten atau fitur, yaitu manfaat yang akan didapatkan visitor. Yang keenam, copywriting yang memikat. Yang ketujuh, tombol call to action yang mengarahkan kepada conversion. Selain berdasarkan perspektif marketing, ada pula dari perspektif user experience. Ketika merancang landing page, perlu juga berempati kepada visitor. Berikut sekurang-kurangnya 8 hal yang perlu dipertimbangkan dari perspektif UX. Yang pertama, masalah yang dialami visitor. Yang kedua, dampak yang akan terjadi jika masalah tersebut dialami. Yang ketiga, apa solusi yang diberikan kepada visitor agar terhindar dari dampak masalah yang akan mengancam. Yang keempat, berikan solusi konkret berupa produk yang ditawarkan landing page. Yang kelima, ceritakan benefit yang didapatkan jika menggunakan produk yang ditawarkan. Yang keenam,
bandingkan benefit yang ditawarkan dengan benefit yang ditawarkan oleh kompetitor. Yang ketujuh, tentu tidak lupa menyertakan testimoni dan social proof untuk meningkatkan kepercayaan visitor pada produk yang ditawarkan. Contoh dari social proof adalah menampilkan nama klien ternama yang telah menggunakan produk tersebut, bahkan sosok figur seperti influencer, dan data lainnya yang dapat meningkatkan kepercayaan visitor. Yang terakhir, mempertimbangkan jumlah informasi yang ditampilkan untuk menghindari beban kognitif yang berlebihan. Kamu punya opini untuk melengkapi pada perspektif UX? Yuk tulis di kolom komen. Untuk selengkapnya dapat melihat di video berikut tentang prinsip usability pada website yang memungkinkan kita terapkan pada landing page yang akan dibangun. Yang terakhir, berdasarkan perspektif teknologi. Pada perspektif teknologi, tidak lepas dari perspektif marketing karena teknologi bertujuan sebagai alat untuk penunjang marketing. Yang pertama, Google Analytics. Dengan menggunakan Google Analytics, landing page yang kita bangun dapat dimonitoring secara real time, seperti data jumlah pengunjung dalam sehari dan seminggu, bahkan sebulan. Kemudian dari mana visitor datang dan dari daerah mana visitor berasal, serta rata-rata visitor memiliki rentang usia berapa tahun. Yang kedua, SEO. Selain sumber traffic berasal dari sosial media, sumber pencarian Google pun cukup banyak menyumbang traffic. Maka agar landing page dapat terindeks oleh Google, maka perlu memiliki SEO atau Search Engine Optimization yang dapat bersaing dan efektif. Seminimal mungkin memiliki meta tag pada header HTML. Yang ketiga, performa loading. Visitor website umumnya tidak menyukai proses loading yang lama, yang tentu akan mempengaruhi kenyamanan visitor. Jika visitor dikejar waktu, tentu akan membuat jengkel dan akan beralih ke landing page pesaing yang lebih cepat. Yang terakhir, link UTM. Ketika user telah tiba di landing page dan memahami informasi yang terkandung, tentunya visitor akan diarahkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan tujuan landing page dibangun. Pengarahan visitor ini umumnya menggunakan tombol call to action. Tombol call to action dapat dimonitoring dan dihitung jumlah visitor yang tertarik mengklik dan bersedia untuk lanjut ke tahap selanjutnya, sehingga dapat diketahui dan dianalisis seberapa banyak visitor yang tertarik dibanding visitor yang hanya melihat saja dalam kurun waktu tertentu. Alat untuk mendapat menghitung jumlah klik dapat menggunakan link UTM seperti bit.ly yang paling populer. Kamu punya opini untuk melengkapi pada perspektif teknologi? Yuk tulis di kolom komen. Begitulah kurang lebih mengenai landing page. Tulis di kolom komentar jika teman-teman ingin bertanya dan berdiskusi. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus semangat membuat video-video selanjutnya. Mohon izin undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.